Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul ya dengan 10 IPS 2? Betul, Ibu. Tadi sebelumnya pelajaran siapa? Pelajarannya Bu Muti. Iya, pelajarannya Bu Muti. Pelajaran apa Bu Muti itu? Bahasa Inggris. Jadi sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Boleh, ini KM-nya siapa? Egi. Boleh Egi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada Naila. Naila hadir gak? Hadir. Mutiara Hadir. Regita Hadir. ada yang tidak hadir gak? Sarah, Ibu. Sarah kemana Sarah? Sarah izin. Ada satu lagi Ibu Syabim. Oh, lagi kemana Cina izinnya mereka berdua teh? Dispen. Oh, dispen. Lagi lomba. Lomba. Debat. Dari sini. Dan ceramah. Ceramah. Iya. Dua-duanya. Iya, Apa Bu? Cupal. Cupal. Bahasa Inggrisnya kan lulus. Iya nih. Iya kan tadi gagal sama Bu Muti. Aduh. Ibu izin ini ya. Mau nurunin ini dulu. Iya, Ibu. Ini cowok-cowoknya pada kemana? Dispen, Bu. Semuanya dispen sama Adin juga. Iya, dispen. Lagi lomba futsal. Oh, pantes ya kelihatannya jadi kayak sekolah putri. Iya. Menuju pesantren. Ada yang bisa tolong ibu masukin ini? Egi jago, Bu. Betul ya. Sebentar ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai sistem ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tahu nggak kita akan membahas mengenai apa? Operasi. Ya. Jadi sebelum memulai ke pembelajaran, di sini Ibu ada video terlebih dahulu. Nanti kalian tonton isi videonya apa gitu ya. Nanti Ibu tanya mengenai video yang telah ditampilkan. Oke, Bu.
masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahwa meminjam uang kepada rentenir memberikan jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan lalu bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengoperasian, koperasi adalah berusaha yang merupakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ada prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian saham atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan ikut koperasi, dan kemandirian. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Tujuan koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif memperbaiki kualitas kehidupan anggota, memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Syarat membentuk koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, dan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya oleh 3 koperasi. Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Ayo ikut gerakan anti rentenir dengan bergabung menjadi anggota koperasi. Ya, sudah ya. Tadi sudah ditampilkan video mengenai koperasi. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut apa itu koperasi. Nah, sebelumnya, adapun tujuan dari pembelajaran koperasi ini yaitu diharapkan siswa dapat mengetahui apa itu koperasi, mengetahui tujuan koperasi, prinsip koperasi, dan juga dapat menghitung sisa hasil usaha. Seperti itu. Nah, sebelum ke penjelasan lebih lanjut mengenai koperasi, ada yang tahu nggak koperasi itu apa? Seperti yang tadi yang telah dijelaskan di video tadi, ada yang tahu nggak? Badan usaha Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Ya betul. Tepuk tangan buat Egi. Ya betul ya. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Regita barusan, koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa koperasi itu merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu di slide
tahun 1992 pasal 3 disebutkan bahwa koperasi ini bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya ada landasan dan asas koperasi. Tadi kan sudah disebutkan ya asas koperasi itu di awal di pengertian tadi. Nah, ada yang bisa menyebutkan lagi nggak asas koperasi itu tadi apa? Kekeluargaan. Ya betul, tadi seperti yang disebutkan oleh Naila, Regita dan juga Muti gitu ya. Asas dari koperasi itu berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu di sini ada landasan dari koperasi itu sendiri. Yang pertama ada landasan ideal. Boleh Muti dibacain, kayaknya ngantuk ya Muti. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila. Ya betul ya. Jadi landasan ideal koperasi Indonesia itu adalah Pancasila, didasarkan atas pandangan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada landasan struktural. Maaf, boleh dibacakan oleh Naila. Yang kedua ada landasan struktural. UUD 1945 sebagai landasan struktural koperasi di Indonesia. Ya betul. Jadi landasan koperasi yang kedua itu ada landasan struktural. Landasan struktural di sini yaitu Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia, tercantum dalam pasal 33 ayat 1. Nah, yang ketiga ada landasan operasional. Boleh dibacakan oleh Regita? Jadi landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati. Ya betul ya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Regita, landasan yang ketiga itu ada landasan operasional. Jadi landasan operasional itu merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap anggota maupun orang yang bekerja di dalam koperasi itu sendiri. Nah, landasan operasional ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Lalu yang terakhir ini ada landasan mental. Landasan mental koperasi itu adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Jadi setiap anggota koperasi itu harus memiliki rasa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Nah, karena kalian sudah hebat gitu ya, tadi udah mau membacakan, sudah ada yang menjawab juga beberapa. Ibu akan kasih hadiah supaya nggak ngantuk gitu ya. Hadiahnya ini. Ya, thank you. Ya, ini buat Regita. Mungkin lu buat aku aja Bu. Biar nggak ngantuk. Soalnya kan kelihatannya kayak pada lemes gitu. Yeay. Kenapa sih? Dikasih berkomen. Nah, boleh ya disimpan dulu makanannya. Kita sambil melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi di sini yaitu yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, maksud sukarela di sini seseorang itu bergabung dengan koperasi itu tidak dapat dipaksakan. Jadi bersifatnya sukarela dan bersifat terbuka itu anggota koperasi itu tidak dibatasi gitu. Jadi siapapun itu jika sudah memenuhi persyaratan di ADART boleh menjadi anggota koperasi gitu. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi sifatnya terbuka. Nah, lalu yang kedua ada prinsip koperasi yang kedua ada pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Nah, maksudnya secara demokratis di sini, pengelolaan koperasi itu harus didasarkan atas kehendak anggota yang ditetapkan melalui rapat anggota. Nah, lalu yang terakhir, prinsipnya itu mandiri. Jadi si koperasi itu tidak bergantung kepada pihak lain.
didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Jadi si koperasi itu mandiri gitu ya, berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Lalu yang prinsip yang ketiga, boleh dibacain lagi sama Naila. Prinsip yang keempat adalah pembagian SHU secara adil dan sebanding. Untuk anggota biasanya SHU dihitung secara sebanding berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya, bagus ya. Ibu, simpanan pokok itu apa? Simpanan pokok itu simpanan yang dikeluarkan oleh anggota koperasi gitu. Kalau simpanan wajibnya apa? Sama, jadi simpanan pokok sama simpanan wajib itu simpanan untuk anggota koperasi yang nantinya akan dihitung pada akhir tahun buku kayak gitu. Ya, jadi di sini pembagian SHU untuk anggota dihitung secara sebanding berdasarkan simpanan pokok dan simpanan wajib ya, yang tadi yang akan dihitung pada akhir tahun buku kayak gitu. Nah, lalu yang kelima ini pemberian balas jasa itu terbatas atas modal. Boleh dibacain sama Regita. Nah, prinsip koperasi kelima ada pemberian balas jasa terbatas atas modal. Modal dan koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Nah, betul ya. Jadi modal koperasi ini dipergunakan untuk anggotanya lagi sendiri. Jadi balik lagi ke anggotanya masing-masing gitu. Jadi tidak untuk mencari keuntungan karena bunga dari si koperasi itu terbatas atas modal kayak gitu. Lalu yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi agar si anggota itu dapat lebih memahami dan meningkatkan keterampilannya gitu di saat menjalankan koperasi ini gitu. Lalu yang ketujuh ada kerjasama antar koperasi. Nah, kerjasama antar koperasi ini bisa dilakukan antara nasional maupun internasional kayak gitu. Nah, lalu di sini ada jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Yang pertama ada koperasi primer. Koperasi primer ini adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorang dengan jumlah minimal 20 orang, lingkup kerjanya satu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa, dan satu kecamatan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Boleh katakan? Lingkup kerjanya itu di kantor usaha, kelurahan desa, atau kecamatan. Contohnya? Ada yang tahu nggak? Koperasi yang ada di sekolah itu kita masuk bukan? Jadi contohnya itu kan ini karena lingkup kerjanya kantor usaha kelurahan desa itu, contohnya itu ya betul bisa yang tadi sekolah. Terus ada ini koperasi unit desa KUD. Nah itu kan bekerjanya di kelurahan atau desa ya. Nah itu juga jadi masuknya ke koperasi primer. Lalu yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Lalu selanjutnya kita masuk ke sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini atau bisa disingkat dengan SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, ini seperti yang tertera di sini gitu ya rumusnya. Mencari SHU itu ada ini ya, jasa modal plus JM per JA. JM itu simpanan anggota dibagi total simpanan dikali persentase jasa modal dikali SHU. Lalu yang jasa anggota itu penjualan anggota dibagi total penjualan dikali persentase dikali jasa anggota dikali SHU. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba menghitung mengenai sisa hasil Usaha. Bentar ya.
Diketahui sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam perguruan Angsa Putih sebesar 40 juta. Pada tahun 2001 berdasarkan ADART SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal sebesar 25%, jasa anggota sebesar 30%, pengurus sebesar 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15%, dan cadangan 10%. Sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 60 juta dan penjualan sebesar 100 juta. Nah, di sini ditanyakannya, bila Iren merupakan anggota koperasi memiliki simpanan pokok sebesar 1 juta dan simpanan wajib sebesar 2 juta serta berbelanja menghasilkan 1 juta, maka SHU yang diperoleh sebesar, nah kita bisa dilihat di sini dulu ya. Jadi diketahui, diketahui, jadi yang dimasukin itu, yang pertama kan ini ya, diketahuinya sisa hasil usaha koperasinya sebesar 40 juta. Di sini kita tulis dulu SHU-nya sebesar 40 juta. Lalu, nah di sini kan ada ini ya, kayak jasa modal sebesar 25%, anggota 30% gitu kan, sama ada yang lain-lainnya. Nah itu sebenarnya kayak seperti pengurus 10%, dana sosial 10%, dana pendidikan 15% itu sebenarnya itu ada hanya soal pengecoh aja gitu ya. Sebenarnya yang dimasukin itu hanya jasa modal sama jasa anggota. Jadi di sini tertera gitu ya, jasa modalnya sebesar 25%. Jadi kita masukkan JM-nya sebesar 25%. Lalu jasa anggotanya sebesar 30%. Masukin di sini juga jasa anggota 30%. Nah, lalu sementara jumlah simpanan anggota berjumlah 60 juta. Jadi simpanan anggota si koperasinya itu sebesar 60 juta. Dan di sini kita tulisnya total simpanan ya, karena ini total simpanan si koperasinya. Total simpanan. Total simpanannya sebesar 60 juta. Lalu ada penjualan koperasinya itu sebesar 100 juta. Jadi di sini kita tulis, boleh diperhatiin dulu ya. Ya, Bu. Nanti ada kesempatan kalau buat ngobrol ya. Total penjualan. Total penjualannya di sini berapa, sebesar berapa? Nayla? 100 juta, Ibu. 100 juta. Tadi kan di SHU itu, sebentar. Bu izin ke toilet. Oh iya boleh. Nah, jadi di si SHU itu rumusnya itu kan ada tadi tuh JM plus D plus JA. BPJP lu. Tadi nggak perhatiin ya. Ibu, tapi saya lupa. Oh iya. Bohong. Kalau kan kita masih belajar, jangan ikut ya. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan dulu ke depan. Nah, ini SHU itu kan JM plus JA. Nah, untuk mencari JM itu, kan ininya kan simpanan anggota, dibagi sama dengan total simpanan. Ibu masih ada sih. Nggak kelihatan ya? Ya.
dibagi dengan total simpanan. Kali SHU. Ini bisa Naila, Masya Allah. Nanti ibu kasih hadiah lagi ya. Dikali persentase, dikali ini nih, si persentase tadi dari si JM dikali si SHU-nya. Nah kalau misalnya JA itu penjualan anggota dibagi dengan total apa? Total penjualan Dikali persenan dari si JA dikali SHU. Ini atas dulu ya. Oke. Nah kan ini udah ada rumusnya ya. Berarti nanti tinggal dimasukin aja ke rumusnya yang ini. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya di sebelah sini. Sebentar. Jadi di sini JM sama dengan simpanan anggotanya berapa? Oh iya, mohon maaf tadi belum kesebutin simpanan anggotanya. Tadi ya 2 juta ya? Total simpanan anggotanya itu 3 juta. Bener, 2 tambah 1. 3 juta ditambah dengan total simpanan. Dibagi dengan total simpanan. Total simpanannya berapa? 60 juta. 60 juta dikali persenan JM. JM-nya berapa? 25%. 25% dikali SHU. SHU-nya berapa? 40 juta. 40 juta. Sama dengan, boleh bantu dihitung? Ayo, siapa yang menghitung? 500. 500, iya betul, 500.000. Jadi kalian itu nanti boleh ya, kalau mau menggunakan kalkulator juga boleh. Bawa HP dulu. 500.000. Lalu di sini ada jasa anggotanya ya. Jasa anggota yaitu penjualan anggota, tadi lupa disebutin ya. Di sini kan tadi penjualan anggota dari Iren itu sebesar 1 juta. Dibagi dengan 100. Dikali 30%, dikali sama 40 Juta. Padahal berapa? Itu mah 40 itu 40. Oh iya, astagfirullahaladzim, maaf ya. Kurang ini berarti Naila masih memperhatikan ya. Iya dong. Nggak ngantuk gitu. Udah dikasih makanan tuh jadi agak ngantuk. 120.000. Betul ya? Jadi di sini sehingga SHU yang diperoleh oleh Iren tadi berapa hasilnya? 500.000 ditambah 620. sama dengan 620.000 rupiah. Gimana anak-anak? Mengerti, Bu? Ada yang mau ditanyain? Udah enggak? Nah, sekarang setelah Ibu jelaskan mengenai SHU,
akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti masing-masingnya akan coba mengerjakan dari soal SKU yang lain gitu ya, untuk latihan soal. Baik Ibu. Baik Bu. Nah, Ibu bagi dulu ya soal. Ini Naila kelompok 1, Regita kelompok 2. Boleh ya dikerjain dulu, jangan dulu ngobrol. Lagi diskusi. Boleh dikerjain dulu. Itu Bu Tiara baru dapat ya? Iya Bu. Ini berdua sama Naila ya, masuk ke kelompok 1. Oh, mau sama siapa? Mau sama Sama aja Bu. boleh deh. Sama Iya, sama Egi boleh, sama Naila juga boleh. Begitunya nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyain. Ada rumusnya, kita tampilin lagi di sini ya, jika ada yang lupa. Turunin lagi aja ya. Waktunya 20 menit ya. Boleh. Gimana ini? Kelompok ini ada yang mau ditanyain? Baik Bu. Gak apa-apa. Ini Ibu kan pemeriksaan yang di simpanan anggota kita. Cuma pakai ini. Iya. Jadi simpanan ini masuknya ke simpanan yang operasinya. Nah, kalau yang ini kan di sini ada Jeno sebagai anggota koperasi. Nah, ini tuh jadi simpanan yang ininya yang anggotanya. Kalau ini jadi simpanan koperasi. Oke Ibu, terima kasih. Ada yang lebih Ya, ya kan? Nah, ini simpanan anggota nih. Simpanan anggota. Total simpanannya itu yang ini 5 juta. Iya. Total penjualannya ini ya. Total penjualannya ini. Iya, betul. Mantap. Jangan lupa ya, tadi kan Ibu lupa memasukkan simpanan anggota dan ini yang penjualan anggota. Nah, itu yang paling bawah itu ada simpanan anggota sama penjualan anggota yang di Ingat ya, ini waktunya masih banyak. Masih ada 15 menit lagi. Gimana dia sudah beres? Belum Ibu. Kalau ada yang masih bingung boleh ya ditanyakan. Ya, boleh.
dan kelompoknya salah satu aja untuk menuliskan jawabannya di depan. Ditulis Bu. Iya, supaya ini tahu gitu perbedaannya. Gimana? Ada masih bingung nggak? Ini aja. Ini kan karena di sini dana cadangan jumlah simpanan anggota. Jadi sisi simpanan anggotanya itu yang ini. Total simpanan sama total penjualan. Total simpanannya 5 juta. Total penjualannya ini 48 juta. Benar kan? Lalu simpanan anggotanya sebesar 1.500.000 sama yang ininya sebesar 1 juta. Nah, jadi ini tinggal dimasukin kan ke sini. Dibagi 5 juta dikali 20%, itu 30 juta. Hasilnya berapa coba dihitung? 1.800.000. Ya betul. Ini yang ini udah betul nih hasilnya 1.800.000. Nah ini tinggal di yang kedua deh ya. Ini kali 15% dikali 30 juta. Ya segitu lagi. Gitu Bu hasilnya. Berapa? 1.500.000. Masa 147 ya itu? 2 juta dibagi 48 juta dikali 15 bisa 30 juta. Itu 1.500.000 juta. Iya betul. Ya ini betul. 1,8 juta tuh juga 20 48 juta. Ini kan omset penjualan seluruh anggota. Nah, jadi si total penjualan operasinya sebesar 48 juta. Ya, Ini hasilnya 1 juta 140.000. plus ya itu betul ya. Boleh dikerjain lagi. Masih banyak waktunya ya. Masuk aja. Langsung. Oh ya, jadi 450 semuanya kan? Nah, gimana anak-anak udah pada selesai semuanya? Sudah Ibu. Gimana yang kelompok 1 udah selesai? Nila? Udah. Udah. Nah, sekarang boleh ya yang kelompok 2. mau kelompok 2 dulu, Iya. boleh menuliskan isinya di depan. Ini aku aja. Boleh nanti ya, nanti. Sampai pesan gue ya. Jawabannya aja kan? Adanya juga. Iya maksudnya ininya aja kan? Boleh di semua. Oh ya. Suara putih. Nanti abis ini boleh ya Putih cuci muka dulu gitu biar tidak ngantuk. Puasa adanya putih. Puasa. Masya Allah ya suka puasa Senin Kamis. Senin Jumat. Puasa adanya. Bu Naila makan dulu. Disimpan dulu ya makanannya. Iya. Nanti sebentar lagi juga udah mau istirahat kedua. Nanti kalian boleh langsung istirahat kalau udah habis ini selesai ya. Ya Ibu.
Jangan berantem dulu ya, lihat teman-temannya lagi menuliskan hasil diskusi tadi kalian di depan. Malah Budi. Bener. Jangan berisik ya. Kalian dulu temannya di depan. Iya. Bentar lagi Ya, semangat Bude. Bel mau. Semangat. Mau hujan di mana tetapi aku tidur. Ya, nanti pulangnya bisa masak itu pakai telur enak. Jadi udah sedikit lagi tuh. DM itu DM-nya hasilnya 1.800.000 ya? Ya. Ya, betul. Udah, Bo. Udah? Sudah, ya. Boleh duduk lagi ya. Terima kasih Muti. Nah, di sini udah terlihat ya jawaban dari Muti itu sebesar 1.987.500. Nah, ini benar ya. Jadi di sini tuh hasil dari JM-nya itu 1.800.000 dan diketahui hasil dari si JA-nya itu 187.500. Nanti tinggal dijumlahkan antara jasa modal dan jasa anggota, dijumlahkan menjadi 1.987.500. Nah, pada hebat-hebat ya semuanya kelompoknya boleh. Nah, sekarang sudah selesai untuk diskusinya. Boleh kertasnya dikumpulkan dulu terlebih dahulu buat dinilai nanti. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya kita sudah beres. Nah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, sebelum ditutup, ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi mengenai koperasi? Thailand, Bu. Boleh apa? Boleh kita simpan dulu HP-nya. Boleh untuk menyimpulkan mengenai koperasi tadi itu apa? Jadi kesimpulannya koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Ya betul ya, seperti yang dikatakan kita barusan itu betul. Jadi koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan dengan asas kekeluargaan. Nah, tadi kan ada landasannya itu terdiri dari landasan operasional, struktural, landasan mental, dan landasan ideal koperasi. Mungkin tadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Kalian semua belajarnya udah aktif gitu ya, udah dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih, semoga kalian tetap menjaga semangatnya hingga nanti gitu ya, hingga pembelajaran selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu cukupkan. Gak ada
di rumah boleh ya dipelajari aja gitu mengenai kegiatan pasar. Boleh dipelajari itu untuk pertemuan selanjutnya. Baik Ibu. Baik, Ibu. Habis ini ada istirahat dulu ya. Iya Ibu, ada istirahat dulu. Terus habis istirahat ada pelajaran siapa? Kelas Bu Egi. Mas Bu Egi. Semangat terus ya belajarnya. Terima kasih ya anak-anak. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.